dosa dan memutus silaturahmi, melainkan Allah berikan padanya tiga hal. Allah mengabulkan doa dengan tiga cara. Jadi boleh jadi Allah akan kabulkan doa itu di awal, atau tiba-tiba Allah akhirkan, atau tiba-tiba akan menjadi pahala bagi kita, atau Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah lebih mengetahui daripada kita. Jadi sebelum menempatkan cita-cita kita, tanya pada diri kita sendiri. Allah ridho nggak ya? Ini membuat Allah senang nggak ya? Ini bagian dari ibadah kepada Allah nggak ya? Berjuang sekuat tenaga, doa sekuat tenaga. Tapi di satu sisi di waktu yang bersamaan kita juga paham akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis surat Muslim dikatakan telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun. Kemudian istrinya berkata, sungguh mengherankan. Apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sungguh ini benar-benar suatu kejadian yang sangat aneh. Jadi, kadang-kadang teman-teman semua, mimpi itu baru Allah kabulkan sekian tahun kemudian gitu. Jadi tugas kita adalah terus bertawakal dan berusaha semaksimal mungkin dan optimis dengan apa yang kita cita-citakan. Bertawakal itu menyandarkan hati kepada Allah Taala. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dengan sebenar-benarnya Allah akan memberikan jalan keluar. Lihat surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan baginya jalan keluar. Dalam menggapai cita, takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah itu apa? Allah dijadikan sebagai cita-cita utama. Takwa kepada Allah itu apa? Allah dijadikan sebagai niat. Ridha Allah dijadikan sebagai landasan utama dalam menggapai cita-cita itu. Oh, aku pengen jadi orang kaya misalnya, pengen bisnisnya sukses. Supaya bisa bantu banyak orang, bisa bantu bikin masjid, bisa bantu banyak saudara-saudara lainnya. Niatnya lillah karena Allah, niatnya untuk membantu jalan Allah SWT. Oh, aku mau jadi orang berilmu supaya bisa berguna, memberikan ilmuku untuk mendidik umat misalnya. Apalagi lain-lain, cita-citanya diarahkan untuk menggapai ridha Allah SWT. Kalau cita-citanya sudah diniatkan untuk menggapai ridha Allah SWT, oh aku mau jadi pejabat misalnya. Dengan menjadi pejabat, aku bisa membuat satu apa? Satu kebijakan yang bisa menolong banyak orang, itu kan cita-citanya lillah, cita-citanya baik ya. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah itu berusaha apa-apa yang Allah senangi dia jalankan gitu ya. Apa-apa yang Allah tidak senangi dia tidak jalankan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar untuknya. Dan Allah akan berikan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Teman-teman di sini di Maskal Hufat, aku pengen belajar tapi nggak punya duit, misalnya. Ekonominya nggak cukup. Uma banyak banget dapat komentar, dapat surat, orang yang datang ke rumah Uma mengucapkan terima kasih kepada Maskal Hufat gitu ya. Walau sejatinya kita lah yang harus berterima kasih pada teman-teman semua karena kita nebeng pahala dari teman-teman semua. Cuman yang ingin Uma katakan, mereka mengatakan terima kasih karena kita nggak punya biaya, namun kita bisa belajar dengan beasiswa di Maskal Hufat. Maka terima kasih untuk para donatur. Jadi kalau kita punya tekad, aku pengen belajar, belajar agama sungguh-sungguh. Apa kata Allah, kalau engkau bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tadi sangka-sangka. Tiba-tiba engkau dapat scholarship, ya, dapat beasiswa, tiba-tiba engkau bisa dapat beasiswa. Sekarang di Maskal Hufat sudah ada 60-70 orang mungkin kuliah S1, S2, S3 beasiswa. Tiba-tiba Allah berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Kata Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluan. Bertawakal itu bukan diam aja ya teman-teman. Bertawakal itu teman-teman serius, sungguh-sungguh. Bekerja keras untuk menggapainya, doa maksimal untuk menggapainya. Gitu ya. Jadi itulah yang harus teman-teman lakukan. Teruslah memohon kepada Allah SWT agar Allah SWT bisa mewujudkan mimpinya teman-teman semua. Kita ini lemah, nggak punya apa-apa, tidak memiliki kemampuan apa-apa. Banyak berdoa kepada Allah SWT. Kata Allah SWT dalam surah Al-Mu'min ayat ke-60, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu. Namun kalau ada yang bertanya, aku sudah berusaha maksimal, sudah berdoa maksimal, tapi mimpiku belum tercapai juga. Bagaimana ini? Maka teman-teman semua,
Kita harus tahu bahwa boleh jadi engkau merasa doamu belum terkabulkan oleh Allah, boleh jadi doamu itu terkabul sebenarnya. Karena Allah mengabulkan doa itu dengan tiga cara. Ya. Tidaklah seorang muslim, kata Rasulullah, memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutus silaturahmi, melainkan Allah berikan padanya tiga hal. Allah mengabulkan doa dengan tiga cara. Pertama, Allah langsung mengabulkan doanya. Ya Allah, pengen bisnisnya berhasil. Tiba-tiba besok berhasil mendapatkan keuntungan banyak. Kedua, cara Allah mengabulkan doa, Allah akan menyimpan baginya di hari akhir kelak. Doa itu adalah ibadah. Setiap ibadah mendapatkan pahala. Kita mengatakan, ya Allah, kita beribadah kepada Allah dengan berdoa. Allah kabulkan nanti di hari akhir dengan memberikan pahala yang banyak untuk kita. Ketiga, cara Allah kabulkan doa, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Ya. Allah akan menggantikannya dengan kejelekan yang semisal. Kita katakan, ya Allah, saya mau kaya ya Allah. Kata Allah, nggak kaya dulu, ntar kalau kaya jadi lupa kepada Allah SWT. Allah ganti dengan yang lain yang lebih baik. Begitu ya teman-teman semua. Jadi boleh jadi Allah akan kabulkan doa itu di awal atau tiba-tiba Allah akhirkan atau tiba-tiba akan menjadi pahala bagi kita atau Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah lebih mengetahui daripada kita. Jadi kembali lagi tugas kita adalah kejar mimpi, Pak, taruh mimpi setinggi mungkin dan yakin optimis mimpi itu akan tercapai dan tawakal ala Allah, bersandar kepada Allah SWT dan apapun hasil dari jawaban Allah itulah yang terbaik. Terima kasihlah kepada Allah SWT. Itulah yang terbaik. Kemarin Emma baru dapat cerita dari seorang teman. Beliau ikut scholarship, waktu itu dapat scholarship ke Polandia, kata beliau. Kemudian qadarullah ketika dapat beasiswa ke Polandia, tiba-tiba beliau tidak bisa berangkat ke Polandia karena satu hal dari Indonesia. Karena beliau apply lagi ke Mesir. Akhirnya dapat di Mesir, nggak jadi ke Polandia. Ternyata di Mesir inilah beliau mendapatkan jodohnya, gitu ya. Sekarang hidup bahagia di Mesir, alhamdulillah, teman teman di Mesir. Jadi kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang kita buat plan A, ternyata plan A-nya nggak tercapai. Plan B tiba-tiba tercapai dan itulah yang terbaik buat kita, gitu ya. Begitulah, teruslah berusaha, mohon ampun kepada Allah SWT, dan terus berdoa kepada Allah SWT, jangan berputus asa. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, mukmin yang lebih kuat, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya memiliki kebaikan. Kata Rasulullah apa? Bersemangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat bagimu. Terus bersemangat. Teman-teman tahu, Uma mau share sedikit. Uma selalu doa sama Allah, berikan aku semangat ya Allah dalam menuntut ilmu. Uma takut banget kalau semangat menuntut ilmu itu hilang. Jadi dari Uma SD kecil sampai sekarang salah satu doa yang Uma selalu panjatkan itu kasih aku semangat untuk menuntut ilmu ya Allah. Takut gitu kalau semangat itu hilang, itu takut. Kalau semangat menuntut ilmu itu hilang tuh mengerikan gitu. Sehari-hari nggak ada ilmu baru yang masuk itu mengerikan, sesuatu yang mengerikan buat kita. Maka kata Rasulullah, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau lemah. Jika engkau tertimpa satu musibah, maka jangan engkau katakan seandainya aku lakukan ini, seandainya begitu. Kan tetapi kalau tertimpa satu musibah pada dirimu, kau katakan ini sudah takdirnya Allah. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jadi nggak boleh kita katakan seandainya aku begini, seandainya nggak boleh katakan seandainya. Ini sudah takdir Allah. Kita jalankan takdir Allah. Tugas kita ikhtiar maksimal dan doa maksimal. Ya. Namun ingat teman-teman semua, jadikan impian kita ini semata-mata tujuannya untuk menggapai ridha Allah SWT. Karena kalau tujuannya dunia aja nggak dapat capek, ngejarnya capek. Kalau sudah tujuannya ridha Allah SWT, Allah mudahkan semua urusan insya Allah. Gitu ya. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi? Barang siapa yang niatnya untuk menggapai akhirat, Allah berikan kecukupan dalam hatinya. Allah akan satukan keinginan yang tercerai berai. Dunia pun dia peroleh dengan tunduk hina kepadanya. Ingat dulu contoh yang Umar sampaikan tadi. Umar ngejar banget dari Batam ke Kepulauan Riau ke Jakarta 16 tahun mau jadi artis. Casting ke sana kemari, Allah nggak kasih. Namun ketika akhirnya Allah ubah gitu ya, Umar menjaga ibunya, belajar agama, melupakan semua cita-cita itu, mau fokus kepada agama. Allah kasih begitu aja. Dulu mah pengen banget jadi orang terkenal, nggak dapat dapat jadi orang terkenal, susah banget jadi orang terkenal, nggak bisa bisa. Tapi ketika Umar memilih untuk menuju ke jalan Allah SWT, Allah berikan semuanya. Kata Rasulullah, barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, Allah akan jadikan dirinya tidak pernah rasa cukup. Dan Allah cerai beraikan keinginannya. Dunia pun tidak dia peroleh kecuali yang Allah tetapkan baginya. Jadi sebelum menempatkan cita-cita kita, tanya pada diri kita sendiri. Allah ridho nggak ya? Ini membuat Allah senang nggak ya?
Ini bagian dari ibadah kepada Allah nggak ya? Kalau iya, lanjutkan. Apapun itu teman-teman semua. Suatu hari nanti teman-teman akan apa jadi seorang pejabat, jadi seorang pebisnis kah, atau jadi apa teman-teman sekarang menjalankan satu kegiatan, satu proyek, teman-teman mikir dulu, diam dulu terus mikir. Yang saya lakukan ini Allah ridho nggak ya? Allah senang nggak ya? Bagian dari ibadah kepada Allah nggak ya? Kalau iya lanjutkan. Begitu teman-teman semua. Dan ketika mimpimu tercapai, bersyukur kepada Allah SWT. Teman-teman sekarang mimpinya tercapai, belajar di Maskul Hufat. Bersyukur kepada Allah SWT. Dengan cara apa? Sungguh-sungguh dalam belajar. Sungguh-sungguh dalam belajar. Ingat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Ibrahim ayat 39. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Alhamdulillahilladzi wahabali wa alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan aku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Allah yang maha memperkenankan doa. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hadiah, memberikan mimpinya terwujud. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah teman-teman semua. Terakhir, yang Oma ingin berikan pesan kepada teman-teman semua, jadikanlah akhirat sebagai niatmu, jadilah akhirat sebagai tujuanmu, jadikanlah ridha Allah sebagai cita-cita tertinggimu. Dengan begitu mudah bagi Allah memberikan segala sesuatunya kepada dirimu. Kalau urusannya hanya dunia, dunia kecil teman-teman semua. Dunia itu kecil. Dunia itu tempat persinggahan sementara, kita bagi musafir, ya. Dalam perjalanan lalu kita berteduh di bawah pohon yang rindang dan tidak lama kita akan pergi dan melanjutkan perjalanan kita. Jadi mudah-mudahan the power of goal kita adalah akhiratnya Allah SWT. Ulama pernah mengatakan segala sesuatu yang dicari bukan karena Allah niscaya akan hancur. Segala sesuatu yang dicari bukan karena Allah niscaya akan hancur. Di Maskan itu ada kalimatnya Imam Malik rahimahullah. Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah akan berkelanjutan. Segala sesuatu yang dilakukan bukan karena Allah akan hancur dan berhenti. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan semua mimpi dari teman-teman semua. Rasulullah SAW mengkhawatirkan banyak hal pada diri kita. Kata Rasulullah, demi Allah aku tidak mengkhawatirkan kemiskinan atas kalian. Namun aku mengkhawatirkan apabila dunia dilimpahkan kepada kalian, kemudian kalian seperti umat sebelum kalian. Kalian berlomba-lomba untuk mengejar dunia, berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Dunia itu akan merusak kalian sebagaimana merusak mereka. Jadi kalau cita-citanya dunia aja, nggak dapat apa-apa. Dalam surah Al-Isra 21 apa kata Allah? Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih besar derajatnya dan keutamaannya. Terakhir dari rumah, teman-teman semua, apa perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Sungguh dunia semakin habis berlalu dan akhirat semakin mendekat, sedangkan keduanya masing-masing memiliki anak keturunan. Jadilah kalian anak turunan akhirat dan jangan menjadi anak turunan dunia, karena sekarang kesempatan beramal tanpa ada hisab dan besok hanya ada hisab sementara tidak ada kesempatan beramal. Jadi bersemangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat bagimu, teman-teman semua. Insya Allah, Allah dengarkan setiap doa-doamu. Walaupun tidak tercapai, Allah tahu yang terbaik untukmu. Buat plan A, plan B, plan C, gitu ya. Buat berbagai macam plan dalam kehidupanmu. Selalu punya mimpi yang besar sehingga kau selalu bersemangat dalam jalani hari demi hari. Selalu punya target, goals yang jelas sehingga kehidupanmu sehari-harinya terarah, tak banyak bermain-main. Begitu, sekian dari Uma. Kejar impianmu, kejar cita-citamu, wujudkan. Tidak ada yang mustahil bagi orang beriman. Tidak ada yang mustahil karena Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana perjuanganmu. Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana prosesmu dalam meraih mimpimu. Dan paling terakhir dalam surah Ali Imran 159 kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kemudian ketika kamu telah membulatkan tekadmu, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Serahkan pada Allah, Allah mengetahui mana yang paling baik untuk kita. Semangat selalu di hari Jumat ini. Semoga Allah memberikan semangat pada teman-teman semua beramal soleh, menuntut ilmu, berbuat baik, istiqamah di jalan kebaikan. Sekian dari rumah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.